Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudi Belana dengan NIM 205200163, kelas Kapita Selekta Hukum Pidana, dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SHM MPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan Kapita Selekta Hukum Pidana kelas C, yaitu yang pertama adalah lembaga pemasyarakatan atau lapas, dan yang kedua hukuman pidana mati. Lembaga pemasyarakatan atau dengan istilah lapas adalah lembaga untuk pembinaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Undang-undang yang mengatur tentang lapas itu sendiri ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perlu kita ketahui bahwa rutan dan lapas memiliki arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Rutan diperuntukkan untuk terdakwa atau tersangka yang ditahan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan lapas itu sendiri biasa orang menyebutnya sebagai penjara. Orang-orang yang ditahan di lapas apabila merujuk pada Permenkumham nomor 33 tahun 2015 adalah orang-orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan diberi status narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun pada saat ini kondisi lapas yang ada di Indonesia mengalami overcrowded atau kelebihan kapasitas. Overcrowded yang dialami oleh lapas Indonesia membuat banyak dampak negatif yang bermunculan, seperti narapidana tidak bisa mendapatkan hak-haknya yang sebagaimana harus didapatkan di lapas tersebut. Dalam hal ini dapat berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain memberikan dampak negatif terhadap narapidana, sipir juga kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, yang berakibat cenderung melakukan kekerasan terhadap narapidana tersebut. Dampak overcrowded yang lainnya yaitu membengkaknya biaya anggaran negara untuk pengelolaan lapas maupun rumah tahanan. Contoh nyatanya, pada tahun 2019, pemerintah memberikan anggaran negara sebesar 1,72 triliun untuk keperluan narapidana dan tahanan. Namun, napi maupun tahanan seiring bertambahnya waktu itu akan semakin banyak, sehingga anggaran yang diberikan itu tidak cukup. Hal ini akan membuat para napi tersulut emosi dan bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap narapidana lain maupun petugas yang menjaga lapas tersebut. Ada beberapa faktor-faktor yang memicu overcrowding itu sendiri. Yang pertama, ada faktor hukum. Yang kedua, faktor penegak hukum atau aparat hukum itu sendiri. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, masyarakat. Dan yang kelima adalah kebudayaan. Faktor-faktor hukum yang menjadi suatu permasalahan yang menyebabkan overcrowding itu contohnya seperti pelaku tindak pidana ringan yang diperiksa dengan hukum acara biasa. Padahal di samping itu dapat diperiksa menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat. Hal ini terkait dalam pasal 205 sampai 211 KUHP, sehingga yang harusnya tidak ditahan, tetapi jika menggunakan hukum acara biasa itu ditahan di dalam rumah tahanan atau rutan. Yang kedua, ada faktor aparat penegak hukum. Pada saat ini,
atau pada sekarang ini aparat penegak hukum masih cenderung melakukan upaya penangkapan dan penahanan, meskipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan. Hal ini dapat terjadi demikian karena para penegak hukum atau aparat penegak hukum ini belum dibekali dengan perlengkapan guna mengawasi tahanan di luar rumah tahanan atau rutan. Begitu juga sarana bagi pengawasan tahanan yang mendapatkan bebas bersyarat. Sarana atau fasilitas yang mendukung merupakan salah satu komponen yang paling utama. Pada saat ini, rumah tahanan dan lapas yang terdapat di Indonesia jumlahnya itu tidak sebanding dengan narapidana maupun tahanan yang seiring waktu bertambah banyak. Proses pembinaan terhadap narapidana merupakan tujuan dari lapas itu sendiri. Kualitas dan kuantitas pendamping menjadi salah satu faktor baik tidaknya proses pembinaan tersebut. Namun, karena over kapasitas inilah yang menyebabkan narapidana mengalami kekurangan dalam akses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa lapas menjadi tempat yang kurang layak bagi proses transformasi narapidana. Karena keberadaannya tidak sesuai dengan tujuan lapas itu sendiri. Cara mengatasi overkapasitas di lapas. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak narapidana, seperti penyederhanaan persyaratan bebas bersyarat, dan juga pemerintah dapat menambah sumber daya manusia untuk menambah jumlah penjaga hunian di lapas. Pidana mati merupakan suatu sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam bentuk hukuman terberat bagi para narapidana. Tujuan dari hukum pidana mati terdiri dari beberapa teori, yaitu yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan. Yang kedua, ada teori relatif atau teori prevensi. Dan yang terakhir adalah teori gabungan. Teori absolut menyatakan bahwa kejahatan yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana yang dijatuhkan. Ada corak subjektif dari teori absolut ini merupakan pembalasan yang ditujukan kepada pembuat kesalahan. Ada corak objektif dari teori absolut itu sendiri, yaitu merupakan pembalasan yang ditujukan kepada perbuatan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, ada teori relatif, merupakan dasar pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam teori relatif atau teori prevensi ada dua sifat, yaitu ada prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut prevensi umum, tujuan dari hukum pidana adalah agar setiap masyarakat itu takut dalam berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Sedangkan dalam prevensi khusus, agar para penjahat atau pelaku tindak kriminal tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia buat. Yang terakhir ada teori gabungan, merupakan teori yang menyatukan akan teori absolut dan teori relatif. Dimaksudkan bahwa pidana hendaknya didasarkan dalam tujuan pembalasan serta mempertahankan ketertiban masyarakat dengan menitik beratkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur lainnya. Teori ini juga bersifatnya plural.
Hukuman pidana bersifat ultimatum remedium atau sebagai upaya yang dilakukan dengan langkah terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Nah, dalam hukum pidana itu ada pembatasan-pembatasan, yaitu antara lain yang pertama, ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang pidana mati hanya delik khusus saja. Nah, artinya terbatas pada delik-delik tertentu. Contohnya seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, pidana mati dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak kejahatan. Misalnya, terorisme yang ada di Indonesia berarti akan diadili di negara Indonesia menurut aturan hukumnya. Yang ketiga, hukuman pidana mati diputus oleh pengadilan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang keempat, hukuman mati diberikan jika ditolaknya kasasi atau pengampunan oleh presiden. Yang kelima, hukuman mati yang diberikan bukanlah suatu tindakan genosida pada kelompok tertentu. Di dalam pasal 10 KUHP menyatakan jenis-jenis sanksi. Salah satunya yaitu pidana mati yang termasuk ke dalam pidana pokok. Nah, pidana pokok itu artinya pidana tersebut itu mempunyai sifat keharusan atau imperatif. Maksudnya, apabila pelaku melakukan suatu kesalahan dan telah terbukti bersalah dengan bukti yang jelas, maka harus dijatuhkan salah satu sanksi pidana. Dalam RUU KUHP, pidana mati tidak termasuk ke dalam pidana pokok. Yang artinya pidana mati ini bukan suatu keharusan lagi, melainkan sebagai alternatif. Dalam pasal 98 RUU KUHP dinyatakan bahwa pidana mati sebagai suatu cara alternatif yang dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi pidana mati ini tetap dipertahankan, tetapi dalam pelaksanaannya akan berbeda dengan pidana mati yang ada di KUHP. Apakah Indonesia dapat melakukan hukuman pidana mati? Menurut saya, Indonesia itu belum bisa menerapkan hukuman pidana mati karena di Indonesia sendiri itu masih menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Nah, hukuman mati ini sebagai bentuk alternatif. Karena dalam contoh nyatanya itu seperti kasus Heri Wirawan yang melecehkan atau memperkosa 20 santri di Bandung. Beliau itu dijatuhkan hukuman pidana seumur hidup yaitu 20 tahun dan tidak jadi dihukum mati.